Apakah Anda tergolong manusia yang ganjil? Tak mungkin orang tua melarang perilaku kita bila tak ada maksud mulia. Tak mungkin pendahulu kita mengatur-atur tanpa dasar dalam aturannya. Mereka lebih memahami kehidupan sekarang dan masa lampaunya dengan harapan anak cucunya selaras dalam berkehidupan. Seperti yang tersirat dalam pujangga kita yang berbunyi, aja sira ketunggon ganjil. Jangan seperti anak ayam di hadapan tumpeng, tak makan karena tidak kelihatan. Yang terlihat hanya makanan di seberang lautan. Jangan seperti bebek mati di tengah danau tak minum karena tak merasa berenang. Yang dirasakan sedang berjalan panas kerontang, panas kerontang. Aja sira ketunggon ganjil, jalaran ganjil bakal ora umum jalma sejene. Yen sira ketunggon ganjil, gage ajegaken maring kang bisa ngrumate. Artinya, jangan kau merasa, menuruti, dan menjadi ganjil, karena keganjilan tidak umum dengan manusianya. Jika engkau dalam keganjilan, maka segera mawas diri dan perbaiki diri kepada yang mampu menyelaraskannya. Ganjil merupakan pasangan dari genap yang sudah menjadi kepastian dalam hal apapun di dunia, termasuk pada diri manusia. Manusia dalam keganjilan berperilaku tidak umum dan tidak selazimnya dalam kehidupan manusianya. Sedangkan manusia genap sebagai pembanding agar menjadi umum dan semestinya manusia. Perlu kita sadari bahwa tidak ada seorang manusia pun yang berkeinginan ganjil dalam hidupnya. Namun sudah menjadi kodrat alam, bila ada kegenapan tentu akan ada keganjilannya.
Secara langsung, manusia ganjil mempunyai sifat, perilaku, dan perbuatan yang tidak sewajarnya. Seperti ketika marah tidak bisa dikendalikan, dan atau ketika menangis berlarut-larut sangat susah diredahkan, dan mengunci diri atau memendam dalam jiwanya sendiri. Dan ketika mempunyai kemauan, sangat memaksakan yang tidak sewajarnya manusia. Ciri-ciri sifat dan perilaku ganjil itu dirasakan oleh semua keluarganya dan semua orang yang mengenalnya, hingga meyakinkan bahwa yang bersangkutan dipastikan benar-benar ganjil dengan perilakunya. Keganjilan manusia terdiri dari 3 faktor, yaitu keganjilan utama, keganjilan dalam keluarga, dan keganjilan adab dalam perilaku kehidupannya. Dalam materi kali ini, kita belajar mengenal hanya keganjilan utama manusia. Dalam keganjilan utama manusia, ada 5 keganjilan itu, yaitu 1 dari genetik manusia. Seperti keturunan dari keluarga ganjil dan kedua orang tuanya berkarakter ganjil, yang sifat dan karakternya tidak selazimnya sebagai orang tua. Biasanya diakui oleh anaknya ketika sudah dewasa secara pribadi dan sangat privat dan tidak dipublikasikan. Mohon maaf, keganjilan genetik itu misalnya bapak atau ibunya menyukai sesama jenis. Misalnya lagi, mohon maaf, bapak atau ibunya yang sering ngobrol sendiri karena merasa ada yang ngajak ngobrol. Atau penyimpangan seksual lain yang tidak selazimnya manusia. Dari faktor genetik seperti itulah biasanya anaknya ganjil, walaupun hanya beberapa persen dari keganjilan kedua orang tuanya. Persentasinya akan berkurang, bahkan bisa normal bila salah satu bapak atau ibunya umum atau genap atau normal. Yang kedua, dari waktu kelahiran manusia. Dari waktu kelahiran manusia, seperti seorang anak yang pada waktu lahir di bulan Bala, seorang anak yang lahir pada waktu di bulan Kapit, dan kelahiran pada waktu awal pekan di bulan Mulud, termasuk juga kelahiran yang bersamaan dengan terbit dan terbenamnya matahari.
Sebagian besar dari keganjilan waktu kelahiran sangat mempengaruhi sifat dan karakter manusianya yang tidak lazim dan tidak seperti umumnya manusia. Tiga dari waktu sakral atau waktu yang dianggap penting dalam seumur hidup manusianya, seperti waktu khitan atau sunat bagi pria, dan atau waktu akad nikah. Di zaman modern ini, banyak yang tidak percaya pada waktu akad nikah, sehingga kita dapat menyaksikan faktanya, seperti sangat banyak pasangan yang bercerai dan sangat banyak duda atau janda yang sulit menemukan jodohnya kembali. Sedangkan waktu sakral, riset dan penelitiannya sudah puluhan abad, sehingga sudah dipahami mana waktu yang sakral yang kelak akan mengganjilkan manusianya. Keempat, dari waktu persetubuhan pasangan. Berdasarkan ilmu pengetahuan mangsa dan waktu manusia, bahwa waktu bersetubuh manusia tidak sama dengan waktu kawinnya hewan atau binatang. Artinya ada waktu-waktu tertentu yang sangat tidak baik bila sperma pria membuai dan menjadi seorang anak manusia, yang kelak anak tersebut tidak mempunyai adab dan etika alias ganjil dalam perilaku dan sifat-sifatnya. Yang kelima, dari postur tubuh yang tidak umum. Postur tubuh atau ukuran tubuh yang tidak umum adalah yang terlihat langsung. Walaupun ada sebagian ciri tubuh manusia ganjil yang tidak terlihat langsung. Ciri tubuh manusia ganjil adalah pembawaan dari lahir, bukan buatan atau dibuat-buat. Di antaranya, saudara kita yang berambut demplet atau gimbal. Saudara kita ini dipastikan ganjil. Di antaranya lagi, saudara kita yang berleher panjang dan atau semua jemari jari-jarinya panjang. Saudara kita yang berleher pendek dan atau semua jari jemarinya pendek yang tidak seukuran manusia pada umumnya. Dipastikan saudara kita yang ini ganjil. Selanjutnya, saudara kita yang ganjil diantaranya berciri panca inderanya sejak lahir tidak berfungsi.
baik salah satunya atau semuanya, dan ciri keganjilan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semua. Sekali lagi mohon maaf, bukan maksud saya menghina ciptaannya atau mengolok-ngolok saudara kita. Sama sekali bukan itu maksud saya. Saya hanya menyampaikan bahwa leluhur kita mempunyai ilmu pengetahuan analisa terhadap manusia yang sistematik dan terukur. Khususnya terhadap saudara kita yang ganjil dari ciri fisik pembawaan lahir, yang mengakibatkan sifat dan karakternya tidak umum dengan saudara kita lainnya. Sesuai yang tersirat dalam pitutur pujangga kita pada pembukaan materi ini, bahwa seseorang yang merasa ganjil dan menuruti keganjilannya, sejatinya dia mengakui bahwa dirinya benar-benar tidak umum pada karakter dan sifatnya. Oleh sebab itu, segeralah belajar mawas diri dan perbaiki diri. Bila perlu, konsultasikan dengan seseorang yang memang mampu menyelaraskan dan meluruskan sifat karakter ganjil yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Semoga materi pada episode kali ini dapat menambah wawasan kita semua yang selama ini sains atau pengetahuan dalam budaya hanya sebagian kecil saja yang kita pahami. Itu pun terkadang hanya katanya-katanya yang bukan dari narasumbernya yang valid.